Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 12 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pengantara kami yang adil. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami jangan tegar tengkuk dan lebih banyak berserah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 12 Mei tahun 2022 berjudul Jangan Tegar Tengkuk, Berserahlah. Ayat inti terdapat di dalam 2 Tawarikh 30 ayat 8 firman Tuhan. Sekarang, janganlah tegar tengkuk, seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan, dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Jika mereka yang menyembunyikan dan memaafkan kesalahan mereka dapat melihat bagaimana setan bersukaria atas mereka, bagaimana ia mencela Kristus dan malaikat-malaikat suci karena perbuatan-perbuatan mereka, mereka akan segera mengakui dan membuangkan dosa-dosa mereka. Melalui cacat-cacat tabiat, setan bekerja untuk menguasai seluruh pikiran, dan ia tahu bahwa jika cacat-cacat ini dipelihara, maka ia akan berhasil. Oleh sebab itu, ia terus berusaha menipu pengikut-pengikut Kristus dengan tipu muslihatnya yang berbahaya, sehingga mustahil bagi mereka mengalahkannya. Tetapi Yesus memohon demi pengikut-pengikutnya dengan tangannya yang luka dan dengan tubuhnya yang memar. Dan ia menyatakan kepada semua yang mau mengikut dia, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Kalau begitu, janganlah seorang pun menganggap bahwa cacat-cacat mereka tidak bisa disembuhkan. Allah akan mengaruniakan iman dan rahmat untuk mengalahkan cacat-cacat itu. Kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar. Dalam acara di Bait Suci dunia, sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan, agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan, sekarang harus dalam hari-hari terakhir masa percobaan itu, merendahkan diri mereka di hadirat Allah oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Harus ada penyelidikan hati yang sungguh-sungguh dan mendalam. Roh sembrono dan menganggap enteng yang dimanjakan oleh banyak yang mengaku Kristen harus ditinggalkan. Ada peperangan yang sungguh-sungguh yang harus dihadapi semua orang yang mau mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat yang mau menguasainya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 512 dan 513. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam rangkaian hari-hari raya orang Yahudi, ada yang disebut dengan Hari Pendamaian. Hari Pendamaian ini secara ringkas adalah
sebagaimana yang dijelaskan dalam Sejarah Para Nabi, Jilid 1, halaman 419, paragraf pertama, yang berkata, "Sekali setahun, pada hari pendamaian yang besar, imam itu memasuki bilik yang suci untuk membersihkan kemah suci. Pekerjaan yang dilaksanakan di tempat itu melengkapkan pekerjaan yang telah diadakan sepanjang tahun." Dari apakah Ka'bah itu dibersihkan dan pekerjaan apa yang telah diadakan sepanjang tahun? Berikut secara ringkas penjelasannya. Pada waktu seseorang datang ke Ka'bah membawa korban pengampunan dosa, maka orang tersebut akan menumpangkan tangannya ke atas korban dan kemudian menyembelih korban tersebut dengan tangannya sendiri. Dan darah pun tercurah. Darah kemudian oleh imam besar dibawa ke dalam Ka'bah dan dipercikkan ke tirai yang memisahkan bilik suci dan bilik yang maha suci sebagai lambang pemindahan dosa tersebut kepada Yesus. Sebab tirai itu adalah lambang Yesus. Kita bisa baca dalam Ibrani 10 ayat 20. Domba yang tersembelih tersebut kemudian dibakar di atas mezbah korban bakaran. Ini semua adalah lambang dari pengampunan dosa yang sudah terjadi, yaitu dosa-dosa yang terjadi di masa lalu. Korban pengampunan dosa, yaitu domba yang tersembelih, bukanlah untuk pengampunan dosa di masa mendatang. Darah yang tercurah itu hanya untuk dosa yang di masa lalu. Inilah yang disebut pekerjaan sepanjang tahun. Nah, pada hari pendamaian, imam besar masuk ke dalam bilik yang maha suci untuk mengadakan pendamaian atas semua pelanggaran umat yang telah dipindahkan ke Ka'bah setiap harinya, dengan cara membawa darah korban, lalu memercikkannya ke atas tutup pendamaian atau tutup tabut perjanjian yang di dalamnya ada 2 loh batu hukum Allah. Dengan demikian, tuntutan hukum itu yang menuntut nyawa orang berdosa telah dipenuhi. Kemudian, dalam peranannya sebagai pengantara, imam itu memindahkan dosa itu kepada dirinya sendiri, dan sambil meninggalkan kemah suci itu, ia membawa beban dosa Israel. Di pintu Ka'bah, ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing yang hidup itu, yaitu kambing Azazel, dan mengadakan pengakuan segala kesalahan Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Kemudian, setelah itu, kambing Azazel itu dibawa ke padang gurun dan dilepaskan di sana sebagai lambang dosa-dosa yang ditanggungkan ke atas kambing tersebut untuk selama-lamanya terpisah dari orang banyak. Inilah secara ringkas penjelasan tentang hari pendamaian, serta apa yang dilakukan oleh imam besar, dan hanya satu imam besar yang bertugas. Perhatikan apa yang Roh Nubuat jelaskan dalam Kemenangan Akhir, halaman 448, paragraf 4. Dikatakan di sana, "Dalam upacara di tempat kudus atau bait suci duniawi, seperti yang kita telah lihat dalam gambaran upacara di bait suci sorgawi, bila mana imam besar pada hari pendamaian memasuki bilik yang maha kudus, maka pelayanan di bilik yang kudus terhenti. Allah memerintahkan, seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar." Imamat 16 ayat 17. Jadi, bila mana Kristus memasuki bilik yang maha kudus untuk melaksanakan penutupan pekerjaan pendamaian, ia menghentikan pelayanannya di bilik yang kudus. Inilah penjelasan apa yang terjadi dalam bilik yang maha kudus di dalam Ka'bah duniawi. Dan hal yang sama terjadi dalam Ka'bah sorgawi. Hanya satu imam besar yang bertugas, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada 2 imam besar yang bertugas dalam Ka'bah. Nah, secara fisik Yesus melayani di dalam Ka'bah sorgawi. Lalu, bagaimana caranya dia melayani kita dan menyertai kita sebagaimana janjinya? Ingat kembali kutipan berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 166, paragraf 3. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga oleh Roh-Nya, ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati.
dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Semoga saudara semakin memahami makna kutipan ini. Hanya satu yang bertugas sebagai imam besar di dalam Ka'bah sorgawi, yaitu Yesus Kristus. Dan agar dia dapat tetap melayani kita serta menyertai kita sebagaimana janjinya, Yesus tidak perlu keluar dari Ka'bah, lalu turun kembali ke dunia ini. Tidak perlu. Tetapi Yesus curahkan roh-Nya, agar melalui kehadiran roh-Nya, yaitu roh Kristus, hal itu sama dengan kehadiran Kristus itu sendiri. Yesus tepati janjinya untuk sertai kita sampai kepada akhir zaman, yaitu dengan kehadiran roh-Nya Kristus itu sendiri. Inilah makna Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah roh-Nya Kristus itu sendiri yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Lalu, apa yang harus kita perbuat? Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 151 paragraf 2. Kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar. Dalam acara di Bait Suci Dunia, sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan, agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan, sekarang harus, dalam hari-hari terakhir masa percobaan itu, merendahkan diri mereka di hadirat Allah oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Harus ada penyelidikan hati yang sungguh-sungguh dan mendalam. Roh sembrono dan menganggap enteng yang dimanjakan oleh banyak yang mengaku Kristen harus ditinggalkan. Ada peperangan yang sungguh-sungguh yang harus dihadapi semua orang yang mau mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat yang mau menguasainya. Inilah yang harus kita lakukan, saudaraku dalam Tuhan, yaitu merendahkan diri oleh pertobatan dari dosa. Selidiki hati dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Oleh karena itu, Kemenangan Akhir halaman 513 paragraf 1 menjelaskan, betapa khidmatnya pemandangan yang berhubungan dengan pekerjaan penutup pendamaian itu, betapa pentingnya kepentingan-kepentingan yang terlihat di dalamnya. Pengadilan sekarang sedang berlangsung di dalam tempat kudus di atas. Pekerjaan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak lama lagi, tak seorang pun tahu berapa lama lagi, akan berlanjut kepada kasus orang yang masih hidup. Di hadirat Allah yang dahsyat, hidup kita akan diperiksa atau dikaji ulang. Pada waktu ini, di atas segalanya, penting bagi setiap jiwa untuk memperhatikan amaran Juru Selamat. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Markus 13 ayat 33. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 3 ayat 3. Saudaraku dalam Tuhan, sejak Oktober tahun 1844 hingga pintu kasihan ditutup nantinya, itulah yang disebut Hari Pendamaian. Oleh karenanya, hingga saat ini sudah berlangsung 177 tahun lebih. Namun meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang tahu kapan pekerjaan di hari pendamaian tersebut akan berakhir atau kapan pintu kasihan itu ditutup. Itulah sebabnya kita harus berjaga dan bersedia, sebab tidak seorang pun yang tahu kapan masa hari pendamaian itu berakhir. Oleh karena itulah renungan hari ini berkata, jangan tegar tengkuk, berserahlah. Sebab bila mana pintu kasihan ditutup, maka nasib semua orang telah ditentukan. Ada yang selamat dan ada yang binasa. Karenanya mari kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selidiki hati dengan sungguh-sungguh dan mendalam, serta bertobat. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Bukan dunia lagi perhatian kita, tetapi Yesus. Sekaranglah waktunya untuk membereskan kehidupan kita masing-masing. Datanglah pada Yesus, serahkan diri kita kepadanya, dan izinkan Dia bekerja dalam kehidupan kita
oleh kehadiran Roh-Nya, agar kita diubahkan menjadi manusia baru dan layak untuk mewarisi kehidupan kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran dan nasihat yang penting bagi kami, bahwa pada saat ini adalah masa hari pendamaian. Pemeriksaan sedang terjadi atas hidup kami masing-masing. Dan pada akhirnya, pada waktu Yesus menyelesaikan pekerjaan itu dan pintu kasihan ditutup, maka nasib kami semua telah ditentukan. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus saja, hidup kami dapat diubahkan, hidup kami dapat dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Dan bila mana pintu kasihan ditutup, kami semua yang telah menerima roh Anak Allah dan mengizinkan Kristus mengubahkan hidup kami, didapati benar. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.